Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai informasi yang bermanfaat. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami dengan mensubscribe dan membagikan channel ini, kami doakan Anda selalu mendapatkan rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight tentang sebuah perusahaan yang bernama Buana Lintas Lautan Tbk atau BUL. Sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa insight ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual. Ini hanyalah sebagai bahan masukan untuk Anda dapat melihat-lihat sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia. BUL didirikan 12 Mei 2005 dan mulai beroperasi secara komersial juga di tahun 2005. Kantor pusat BUL beralamat di Danatama Square, Mega Kuningan Timur, Blok C6, Kafling 12A, Jakarta Selatan. Dan berdasarkan anggaran dasar dari perusahaan, maka ruang lingkup dari kegiatan BUL meliputi usaha dalam bidang perkapalan dalam dan luar negeri dengan menggunakan berbagai jenis kapal tanker minyak, gas, kimia, dan FPSO atau FSO. Jadi FPSO ini adalah Floating Production Storage dan offloading or floating storage and offloading. Pada tahun 2017, BUL telah memiliki total 17 kapal yang terdiri dari 12 tanker minyak, 3 tanker gas, 1 tanker FPSO, dan 1 tanker kimia dengan kapasitas yang beragam untuk melayani pengangkutan laut dengan deadweight tonnage atau DWT dan ukuran yang bervariasi. Dan kalau kita lihat saham BUL sendiri di pasar modal Indonesia saat ini memiliki market cap sebesar 3,6 triliun. Dan saat ini saham BUL diperdagangkan di harga Rp304. BUL sendiri sebenarnya melantai di pasar modal Indonesia sudah lumayan juga, yakni mulai 23 Mei 2011 dengan pemilik sahamnya atau pemegang sahamnya adalah yang pertama PT Geolink Indonesia sebesar 12,001%, kemudian Danatama Capital Investama sebesar 9,394%. Yang ketiga ada Delta Royal Sejahtera 8,771%. Berikutnya ada PT Tesco International Capital sebesar 8,483%. Kemudian ada Credit Suisse sebesar 6,463%. Lalu Aris Liman sebesar 5,577%. Dan sisanya yang terbanyak adalah masyarakat 49,332%. Kalau kita lihat, komisaris utamanya adalah Bapak Halim Yusuf dengan direktur utamanya adalah Bapak Wong Kevin. Kemudian kalau kita lihat dari fundamentalnya sendiri, maka EPS atau earning per share dari BUL saat ini adalah 0,00534 US dollar, dan BUL sendiri memiliki sales sebesar 97,96 juta US dollar dengan aset sebesar 705,50 juta US dollar, liability sebesar 389,21 juta US dollar, equity sebesar 305,93 juta US dollar, dan net profit sebesar 31,58 juta US dollar. Book value per share dari BUL sendiri adalah 0,0259 US dollar, dan ini menghasilkan
kombinasi yang cukup bagus di valuasi, yaitu price earning ratio dari bull adalah 3,98 kali, dan PBV ratio-nya atau price to book value ratio-nya adalah 0,82 kali. Jadi secara valuasi bull ini masih sangat murah, dan yang cukup menarik adalah dari segi profitability bull ini juga cukup menarik. Ya, ini mencatatkan NPM atau net profit margin sebesar 32,23% dan return on equity atau ROE sebesar 20,64% dan return on asset atau ROA sebesar 8,95%. Sedangkan rasio hutangnya adalah 127,22%. Debt equity ratio-nya sebesar 127,22%. Dan kalau kita lihat, bull ini adalah sebuah perusahaan yang cukup menarik juga secara pembelian oleh investor asing, di mana selama 1 bulan terakhir investor asing mencatatkan total beli bersih sebesar 2,67 miliar rupiah, dan secara year to date atau dari awal tahun sampai saat ini investor asing mencatatkan total beli bersih sebesar 12,75 miliar rupiah. Yang kurang menarik mungkin dari bull adalah rentang harga bull, di mana secara year to date rentang harga bull adalah terendahnya di 111 dan tertingginya adalah di 356. Dan kalau kita lihat secara 5 years, bull itu terendahnya adalah di 80 dan tertingginya juga di 356. Jadi harga bull yang sekarang 304 sebenarnya sudah sudah tinggi ya. Kemudian kalau kita lihat yang melemahkan lagi dari bull ini adalah selama 5 tahun terakhir bull tidak pernah membagikan dividen. Jadi kalau kita lihat mungkin secara fundamental bull ini memiliki valuasi yang murah, memiliki laba yang besar, net profit margin yang besar, ROE yang besar, tapi kelemahannya adalah tidak membagikan dividen. Dan juga kalau kita lihat harganya saat ini sudah agak tinggi atau sudah agak mahal ya. Nah, kami hanya memberikan insight ini kepada Anda. Kini kami kembalikan pada Anda, silahkan menganalisanya. Apakah Anda ingin menjadikan bull sebagai satu saham yang Anda masukkan dalam watchlist atau bahkan dalam trading atau investment plan Anda. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia.